Nah, karena itu ada beberapa hal yang pastinya biasanya dibahas begitu, ada urut-urutannya. Sebelumnya kita akan menjelas mendudukkan dulu, kita istilahnya mendudukkan dulu ya. Apakah bapak-bapak ini semua ini kan S2 ya, S2. Apakah semua dari S1 teologi atau ada yang Saya dari bukan Pak, S1 ya, Saya saya elektro, Pak. saya ekonomi Pak. Saya ekonomi, ekonomi, Saya Bapak. juga ekonomi, Pak. ekonomi ya. Jadi dari disiplin di luar teologi ya. Ya. Saya teknik, Pak. Wah, teknik. Wah. Ada yang teologi? Pak Frans itu, Pak. Pak Frans itu teologi S1. Saya Pak. Saya Pak. Oke, ada juga ya yang teologi ya. Dari mana Pak teologinya, Pak? Saya S1-nya? lanjut dari IKAT Pak. Oh, tutor juga. Iya benar Pak. Oke. Saya dari Leeds, Pak. Dari les. Oke. Ya, baik. Jadi eh, tentu kita eh, berarti kalau dari S1 yang bukan teologi pasti belum pernah belajar ya sistematika teologi. Begitu ya, paling tidak eh, dasar kita harus belajar ya, walaupun ini S2 tetap saja kajiannya memang mungkin kalau S2 itu lebih dalam gitu ya. Hanya perbedaannya karena sistematika teologi itu yang dipelajari sama saja gitu, dari S1 S2 juga, hanya mungkin kedalamannya yang berbeda, tingkat pemahamannya yang berbeda gitu ya. Kalau S1 mungkin hanya dasar-dasar, tapi karena mungkin semua banyak juga yang baru mulai mengenal, dan kita juga akan tidak akan terlalu eh, kemana-mana ya. Jadi kita akan mempelajari dasar-dasarnya. Ya, hampir semuanya tentu sebenarnya sudah tahu ya hal-hal yang akan kita pelajari, seperti misalnya doktrin tentang Allah, ya, doktrin tentang Kristus, kristologi, soteriologi, ya kan. Saya pikir semuanya sudah pernah belajar, pernah membaca, pernah mendengar. Karena itu di dalam mata kuliah kita tentu kita hanya akan mempelajari itu secara eh, apa namanya, sekilas saja ya, nanti diperdalam dengan diskusi-diskusi ya, diskusi-diskusi supaya lebih banyak waktu untuk kita memperdalam, mendiskusikan sesuatu ya. Biasanya kalau eh, apa, kita hanya mendengar, hanya menerima, itu kurang 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 mantap gitu ya, karena pasti kita sudah semuanya punya pergumulan ataupun punya pemahaman tentang teologi ini ya. Oleh karena itu hanya kita akan sama-sama belajar. Oleh karena itu biasanya di kelas ini saya hanya akan menyampaikan materi paling 1 jam paling lama ya, atau 1,5 jam lah, tidak panjang ya. Materi yang akan saya sampaikan tidak panjang, eh, nanti akan diperdalam dengan diskusi-diskusi. Biasanya biasanya kalau diskusi itu kan waktunya lebih panjang, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Baik, mata kuliah sistematika teologi, eh, karena di dalam teologi itu ada beberapa bagian ya. Biasanya teologi dibagi menjadi beberapa. Kalau disiplin ilmu teologi ada biblika, ada sistematika, ada historika, ada praktika, dan ini eh, berbicara banyak hal. Kalau di dalam mata kuliah kita, tentu rumpun-rumpun mata kuliah bisa diklasifikasikan ke dalam paling tidak empat empat golongan tadi ya, 4 golongan tadi. Dan sistematika teologi sendiri berbicara mengenai bagaimana sebuah kajian teologi ya disusun secara struktur
sistematis, gitu ya, berdasarkan tema-tema yang ada. Ya, ada sedikit perbedaan dengan Biblika. Biblika mengkaji juga tema-tema yang sama, tetapi kalau Biblika kajiannya lebih kepada biblis. Gitu. Biblis itu artinya bahwa sumber-sumber Alkitab yang yang diangkat, ya misalnya Yohanes, kajiannya mungkin sama tentang Allah, apa bagaimana Allah, tetapi kalau sistematika teologi Allah dipelajari secara komprehensif, seluruh Alkitab berbicara mengenai Allah, ya Allah itu apa, siapa, bagaimana, gitu ya, dan disusun secara sistematis. Tetapi kalau biblis atau biblika itu kita berbicara surat per surat, ya misalnya Yohanes bagaimana Yohanes berbicara tentang Allah, Yohanes berbicara tentang Kristus, ya, atau Paulus berbicara tentang Kristus itu apa, ya, itulah yang disebut dengan kajian biblika, ya, kajian biblika. Dan memang kalau di dalam teologi biblika itu banyak ya yang dapat dimasukkan di sana, misalnya hermeneutika dan tafsir dan sebagainya, ya, teologi perjanjian baru dan sebagainya. Nah, sistematika teologi lebih mempersingkat cakupannya, paling hanya dibagi dalam beberapa bagian saja. Kalau di dalam mata kuliah reguler yang ada di kampus, sistematika teologi itu dibagi menjadi paling tidak ada 4, ya. Sistematika teologi 1, kemudian sistematika teologi 2, sistematika teologi 3 dan 4. Ya, 4-nya eskatologi. Biasanya kalau yang 1 itu sistematika teologi 1 itu berbicara mengenai teologi proper, ya, tentang Allah, kemudian manusia dan dosa, biasanya begitu, ya. Ini akan dibahas selama 1 semester, 16 kali pertemuan, ya, hanya berbicara mengenai Allah, manusia dan dosa, ya. Kemudian sistematika teologi 2 berbicara mengenai soteriologi dan kristologi, ya, kristologi dan soteriologi, itu biasanya 16 pertemuan juga, gitu ya, 16 pertemuan. Kemudian yang ketiga itu adalah Roh Kudus dan biasanya gereja digabungkan menjadi satu, ya, Roh Kudus dan gereja. Sistematika teologi 4 itu eskatologi, ya, biasanya eskatologi berbicara mengenai hal-hal yang akan datang. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari sistematika teologi, dan di dalam biasanya satu mata kuliah itu ada 2 semester yang harus ditempuh dalam waktu 16 kali pertemuan. Nah, kita pada kelas S2 ini kita akan membahas sistematika teologi 1, 2, 3, 4 dalam 8 kali pertemuan, gitu ya, dalam 8 kali pertemuan. Jadi kita tentu dengan demikian kita tidak akan sedalam apa kita bisa berbicara mengenai kristologi misalnya, kan, atau tentang Allah misalnya. Jadi oleh karena itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan kita tentang semua tema-tema pokok sistematika teologi ini secara sekilas saja, ya, sekilas, dan tentu dengan ditambah dengan diskusi-diskusi saja dengan kita sekalian, ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah memiliki dasar pemahaman, ya, presuposisi yang sudah dimiliki, sehingga ketika kita masuk dalam perkuliahan, tentu Bapak Ibu sudah tahu, sudah mengerti, sudah memiliki background, ya, pemahaman. Itulah yang akan kita diskusikan, ya, atau dipertanyakan, sehingga waktu yang panjang di dalam perkuliahan kita, saya ingin supaya kita memperdalam dengan diskusi-diskusi. Oke, baik.
Jadi nanti kita akan pelajari dalam mata kuliah kita ini eh, 8 kali pertemuan. Ya, pertemuan yang pertama hari ini kita hanya akan membahas apa itu dan bagaimana itu sistematika teologi. Ya, yang kedua kita akan bahas tentang teologi Kristen seperti apa. Kemudian yang ketiga kita bahas Allah, ya, Allah. Pertemuan ketiga baru kita bahas Allah. Pertemuan keempat kita baru bahas Yesus Kristus atau Kristologi, ya. Kemudian pertemuan kelima kita bahas mengenai eh, pneumatologi, ya, atau Roh Kudus. Pertemuan keenam kita bahas keselamatan. Pertemuan ketujuh kita bahas tentang gereja, ya. Pertemuan ke-8 kita bahas tentang eskatologi, ya. Jadi kita bahasnya sekilas-sekilas. Antropologi kita tidak bahas, ya, tidak bahas, tentu nanti berkaitan dengan doktrin tentang Allah saja. Ibu boleh tanyakan di sana ketika kita belajar tentang teologi proper di pertemuan ketiga. Baik, itu saja yang pendahuluan, ya, kita akan pelajari pada malam hari ini. Karena itu tentu kita tidak akan. Saya bisa share ini enggak ya? Bisa ya, oke. Bentar. Oh, iya, bagaimana ini? Tunggu. Bentar ya. Ini saya nggak tahu. Pak, izin bertanya boleh Pak? Oh, silakan. Ah, apakah nanti kita akan dapat PPT-nya atau bahan Pak? Gitu Pak, untuk ini Saya tadi. nanti kasihnya dalam bentuk eh, PDF ya, Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, saya akan share. Iya. Jadi maaf karena ini kotaknya PPT saya ini
lewat ya, lewat dari kotak. Nanti tanpa nggak apa-apa, nanti saya geser-geser. Iya. Oke. Eh, jadi kita hari ini kita akan pendahuluan saja ya, pendahuluan tentang studi eh, sistematika teologi ya, pemahaman serta metodologi. Oke. Ya ini karena PT saya ini terlalu besar, nggak tahu bagaimana sekarang. Ya jadi eh, Maaf Pak, itu kayaknya bisa diatur deh di apa? di mana ya? Ada di bawah itu yang 50% sampai 100% itu dia, Pak. Oh, di mana itu ya? Di sebelah kanan biasanya, Pak. Sebelah kanan. Ini gitu kan? Boleh, Pak. Yang Itu kali ya? Kalau yang ada ya, tulisannya ya. fit to window ya. Nah, fit to window, Pak. Yang Yang di mana atas, itu? Pak, tergantung Bapak update atau belum. Yang atas terus, iya itu nanti Bapak pencet fit to window. Paling atas, Pak. Itu Windows. Apakah ada? Nah, ada 50%, 100%, Yes. 150%. Yes, Oke. yes. Benar-benar. Mungkin belum update ya. Ini masih oke sih, Pak. Kami masih bisa lihat. Bisa Iya, kita lihat masih ya. oke, Pak. Masih Ya. bisa lihat, Pak. Bisa Pak. Tuh. Ini bentar ya. Oke, ini ya. Eh, jadi pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ya mendalam tentang sistematika teologi. Bisa kebaca ya? Oke, Baca, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Pak. Oke, termasuk Bisa Pak. pengertian, sejarah perkembangan, tujuan, ya, serta metodologi ya yang digunakan dalam penyusunan ya, peserta diharapkan untuk mengintegrasikan ya dalam praktek dan ajaran. Oke, pengertian sistematika teologi. Yang pertama adalah kalau tadi ini pengertian sistematika teologi. Yang pertama adalah organisasi ajaran ya. Jadi sistematika teologi itu adalah mengorganisir ya ajaran-ajaran iman Kristen dalam bentuk yang terstruktur dan koheren ya. Hal ini membantu memahami bagaimana hubungan antara Allah dan manusia, alam semesta berdasarkan wahyu ya. Jadi karena ini pelajarannya tentang eh, teologi Allah, ya berarti yang kita pelajari adalah Allah ya kan? Dalam semua eh, hal ya yang berkaitan dengan Allah. Dan tentu berdasarkan Alkitab ya sebagai dasar ya. Nah, tujuan teologi sistematika itu bertujuan untuk menyajikan pemahaman ya komprehensif ya tentang aspek-aspek fundamental teologi. Ya, di dalamnya itu ada Allah, manusia, Kristus,
Roh Kudus, ya, serta tema besar seperti keselamatan dan akhir zaman. Ya, jadi biasanya ini yang seperti saya bilang pertama tadi dikelompokkan. Kalau dulu saya kuliah itu ada sampai 6 ya, kalau saya tidak salah. Sistematik Katolik itu dari 1 sampai 6. Itu ditambahkan di dalamnya juga mengenai angelologi. Ya, angelologi itu bicara tentang malaikat, ya, dan juga tentang setan, ya, setan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak diajarkan lagi, ya, tidak ada di dalam mata kuliah sistematika teologi. Nah, kita hanya 1 sampai 3 sebenarnya, 1 sampai 3 dan 4 itu adalah eskatologi. Begitu. Jadi biasanya Allah, manusia, dosa, ya, Kristus, keselamatan atau soteriologi, Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman. Nah, sumber utama dari pelajaran sistematika teologi adalah Alkitab, yang menjadi dasar untuk menyusun dan memahami ajaran teologi secara logis dan sistematik. Jadi kita tidak memiliki, walaupun buku-buku bisa menjadi rujukan, ya, dalam berteologi, tetapi tentu untuk menjadi sumber utama itu adalah Alkitab. Ya, tidak ada sumber atau pengetahuan lain untuk kita belajar. Artinya bahwa pemahaman dan pengetahuan kita tentang apapun juga, ya, Allah itu harus didasarkan kepada Alkitab. Ya, di luar Alkitab kita tidak bisa menjadikan dasar pedoman, ya, baik itu filsafat, baik itu karena kan di kekristenan juga ada kitab-kitab yang disebut dengan apokrifa gitu, atau deuterokanonika, yang termasuk dalam tulisan-tulisan yang tersembunyi, ya, walaupun sudah dimasukkan dalam kanonik, ya, di dalam mungkin gereja-gereja seperti Katolik dan sebagainya, tetapi bagi kita orang Kristen sumbernya itu hanya Alkitab, ya, dalam pengertian kanon, Alkitab kanon, ya, Alkitab kanon yang dipercaya oleh gereja kita, ya, gereja Protestan tuh. Karena memang kalau bicara kanon, nanti kita melihat bahwa ada perbedaan kanon, ya, di dalam gereja, baik itu Katolik maupun Ortodoks maupun itu Protestan, ya. Nah, kita sebagai umat Protestan tentu memiliki yang disebut dengan kitab dan kanon, kitab dan kanon kita, ya, 39 PL dan 27 PB. Ya, oleh karena itu Alkitab menjadi dasar utama. Kita tidak mendasarkan pengajaran kita kepada hal-hal lain, hanya kepada Alkitab. Oleh karena itu segala pengajaran yang tidak bersumber kepada Alkitab dinyatakan sebagai pengajaran yang tidak alkitabiah atau tidak sah di dalam gereja, ya. Tidak perlu diikuti, gitu, karena semuanya harus bersumber kepada firman Tuhan atau Alkitab. Ya, bagaimana perkembangannya? Ya, ini beberapa hal yang di dalam gereja itu sebenarnya bagaimana sampai sistematika teologi itu ada sampai sekarang, ya. Pada masa awal gereja, sistematika teologi itu mulai berkembang, ya, dengan teolog-teolog pertama yang menyusun ajaran dan memahami. Jadi memang pada bapak-bapak gereja itu sudah mulai menyusun ajaran-ajaran dasar yang diakui oleh gereja, bahkan melalui konsili-konsili, ya. Kalau kita ingat ada konsili-konsili yang menetapkan ajaran-ajaran, baik ajaran tentang Kristologi, baik ajaran tentang Roh Kudus, baik ajaran tentang Tritunggal, itu semua dibangun, ya, oleh bapak-bapak gereja yang mewarisi pengajaran rasuli, gitu, ya. Memang rasul menjadi apa namanya, menjadi dasar
juga dalam pemahaman kita, walaupun nanti kemudian yang disebut dengan pengajaran Rasul itu dituangkan di dalam kitab suci. Jadi dituangkan dalam kitab suci, yaitu Alkitab dalam sejarah perjalanan gereja, ya, dalam sejarah perjalanan gereja. Dan mereka, bapak-bapak gereja sudah mulai mengajarkan, membuat risalah-risalah gitu ya. Dan terstruktur atau tema-tema, misalnya mereka menggagas tema-tema, sehingga tema-tema itu juga kemudian menjadi bahan juga dalam sejarah gereja untuk meluruskan ya beberapa pengajaran-pengajaran yang dianggap sesat oleh gereja. Ya. Bapak-bapak gereja mengeluarkan semacam surat-surat atau tulisan-tulisan yang berbicara mengenai sistematika teologi. Ya, ada tokoh Ignatius misalnya menjadi salah satu tokoh yang memulai penyusun teologi ya dalam bentuk yang sangat awal, surat-surat yang dia mengirimkan surat. Ya, Agustinus mengembangkan pengertian Trinitas dan ya dengan membuat sebuah tulisan-tulisan yang sistematis, contohnya tentang Tritunggal, Trinitas dalam karyanya yang disebut dengan De Trinitate, ya De Trinitate. Dan ini menjadi dasar yang sangat penting dalam pengajaran gereja, ya khususnya gereja Barat ya, kalau Agustinus, dan teologinya sangat mempengaruhi ya pengajaran Barat ya mengenai Trinitas. Itulah bentuk-bentuk sistematika teologi yang dibuatnya, dikembangkan awal-awal gereja ya, dalam abad ini pencerahan ya. Thomas Aquinas menulis sebuah tulisan yang sangat panjang disebut dengan Summa Theologica ya, dan ini sudah mengkoordinir ajaran teologi secara sistematis dan dalam urutan yang sangat logis, dan kita bisa membacanya sekarang. Summa Theologi yang begitu panjang ya, mungkin ada sekitar 4.000 halaman kalau saya tidak salah, luar biasa panjang. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca boleh Izin Pak, ya. izin bertanya Pak. Oh boleh. Ini kan waktu Bapak jelasin saya baca, ini berarti kita dalam sistem teologi, sistematika teologi ini kita akan banyak bicara tafsiran pandangan daripada bapak-bapak gereja zaman dulu gitu ya Pak ya? Bukan, ini hanya ya memang kalau kita bicara mengenai sistematika teologi tentu kita akan mewarisi ajarannya. Jadi kita tidak pernah membuat sebuah ajaran baru ya di dalam sistematika teologi, sehingga sistematika teologi yang kita punya sekarang ya itu adalah warisan dari pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh gereja ya, dan bapak-bapak gereja tentu memiliki memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam perjalanan gereja, sehingga kalau kita melihat bagaimana pengajaran-pengajaran yang berkembang sampai sekarang, ya itu tentu memang berasal, kita harus melihat bahwa itu berasal dari rasul-rasul yang berkembang kemudian pada bapak-bapak gereja dan diwariskan kepada kita, ya diwariskan kepada kita. Ini yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah perjalanan bagaimana sampai sekarang ini. Tentu ini memang tidak selengkap ini ya. Dalam perjalanannya kita bisa melihat nanti warisan-warisan, kalau kita belajar sejarah dogma misalnya, ada warisan-warisan yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja, konsili-konsili begitu ya, sehingga kita menerima pengajaran yang
sampai saat ini kita bisa pegang, sampai saat ini kita bisa pegang. Dan tentu pengajaran-pengajaran ini juga yang mengawasi, ya, mengawasi dalam cara kita untuk menafsirkan kitab suci, gitu ya. Jadi ini memang frame, ya, frame dari sebuah kajian teologi yang menjadi frame untuk kita berpikir, kita memiliki kerangka acuan untuk kita mengerti tentang firman Tuhan. Gitu. Nah, di abad selanjutnya ini adalah Martin Luther dan John Calvin. Tentu kita sudah tahu sehingga muncullah gereja reformasi dan kita melihat bahwa bagaimana kedua hamba Tuhan ini menuliskan banyak hal, ya. Dan Calvin juga kalau Bapak Ibu membaca institutionya panjang sekali, ya, tentang bagaimana pengajaran-pengajaran gereja, pengajaran-pengajaran iman secara sistematis sudah dibahas, sudah ditulis, dan menjadi pedoman bagi gereja Protestan sekarang, begitu ya, jadi bahan Protestan. Tentu memang pengajaran-pengajaran yang dibuat oleh atau ditulis oleh Martin Luther dan Calvin juga mengacu kepada pengajaran-pengajaran gereja sepanjang abad, mengacu, cuma kemudian ada beberapa penekanan yang berbeda atau mengarah kepada penekanan tertentu, ya. Abad ke-20, ya, ini ada beberapa teologi modern, ya, yang tentu kita tidak akan bahas, ya, karena ini nanti masuk dalam teologi kontemporer, ya, masuk dalam teologi kontemporer. Tapi ini bagian juga dari bagaimana perkembangan sejarah sebuah sistematika teologi itu berkembang. Gitu ya. Tujuannya, ya, jadi untuk apa sebenarnya sebuah teologi sistematika itu ada, gitu ya. Sorry. Ya, yang pertama di sana adalah koordinir iman. Nah, ini sangat kecil, ya, tulisannya, ya, Bapak Ibu. Tadi sudah kita mengkoordinir ajaran, jadi bagaimana kita mengorganisir ajaran itu dalam tema-tema dalam sebuah kajian yang terstruktur, begitu ya, secara komprehensif, semua kitab suci, misalnya kita bicara tentang Allah, ya, semua kitab suci bagaimana secara komprehensif berbicara tentang Allah, dan ini menjadi sebuah pengajaran yang terorganisir, ya, tersusun rapi, sistematis. Itulah yang disebut dengan sistematika teologi, ya. Kemudian juga mengintegrasikan pandangan ajaran, ya, mengintegrasikan ajaran. Jadi kalau ini adalah topik-topik iman Kristen yang menjadi pemahaman yang utuh, ya, dan koheren sehingga ajarannya saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau kita bicara mengenai Tritunggal atau kita bicara tentang kristologi, tentu kita juga akan menyimak bagaimana kristologi itu berkaitan dengan Tritunggal, gitu ya. Tritunggal berkaitan dengan keselamatan dan berkaitan dengan gereja dan Roh Kudus. Jadi semuanya itu saling mengisi, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menjaga. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kristologi, kita juga dijaga itu dengan diskusi tentang Tritunggal, misalnya, begitu ya. Keselamatan, bagaimana keselamatan itu bergerak di dalam iman kepercayaan kita. Nanti kita akan bahas secara spesifik satu-satu tema-tema itu, ya. Panduan iman, ya. Jadi kalau sistematika teologi itu memberikan panduan praktis, ya, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau kita karena kita berbicara konsep, ya, kalau di dalam sistematika teologi kita bicara konsep tentang Allah, konsep tentang Kristus, konsep tentang Roh Kudus, sehingga semua konsep-konsep inilah yang menjadi dasar dari perjalanan iman Kristen,
Ya, tentu pengajaran kita didasarkan kepada pengajaran iman, ya, dan pengajaran itu adalah didasarkan kepada sistematika teologi sebagai frame yang akan menjaga kita untuk memahami, ya, Roh Kudus misalnya. Ya, Roh Kudus itu siapa, apa? Nah, itu diajarkan oleh gereja, harus diajarkan oleh gereja sehingga jemaat juga mengenal, mengerti konsep-konsep ini, sehingga ketika dia menjalani kehidupannya bisa mempraktekkannya itu secara iman, dan juga bisa menilai, memahami pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, tidak benar dari segi sistematika teologi. Kemudian penafsiran. Jadi sistematika teologi ini juga menjaga penafsiran, ya, supaya penafsiran kita itu menjadi benar, ya, kontekstual, ya, dan relevan. Ya, tentu kita tidak boleh menerjemahkan atau menafsirkan kitab suci berbeda dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan. Ya, tidak boleh mencopot. Oleh karena itu kita tidak boleh mencopot-copot, mencuplik-cuplik ayat, ya, di dalam penafsiran kita, karena semuanya itu ada konteksnya, ada kontekstualnya, dan kontekstualnya itu membangun sebuah pengajaran, membangun sebuah konsep. Jadi inilah yang disebut, makanya sistematika teologi itu menjadi frame bagi penafsiran. Ya, kita tidak boleh menafsirkan ayat keluar dari pengajaran yang sudah ada. Ya. Walaupun kemudian ada juga orang yang kemudian bagaimana kita melepaskan diri, gitu ya, dari pengajaran secara struktural dan mulai bersumber kepada Alkitab. Ada juga orang yang mau seperti itu, dan tak jarang jika itu dilakukan, maka yang terjadi adalah kesalahan penafsiran. Pendekatan, ya, sistematika teologi. Ya, pendekatannya memang dalam pendekatannya itu banyak, ya, yang dilakukan. Ada pendekatan biblis yang menggunakan Alkitab, memang ini lebih kepada biblikal, tetapi juga tentu sistematika teologi juga tidak mengabaikan biblis sama sekali, ya, tetap bersumber kepada Alkitab, walaupun tidak memandang secara biblikal, gitu ya. Sistematika teologi mendasarkan pengajarannya tentu pendekatan-pendekatan biblis, ya. Ya, artinya bahwa bersumber pada kitab, ya, tidak boleh keluar dari teks Alkitab. Ya, ini adalah sebuah hal yang digunakan, dilakukan, ya, di dalam pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan juga historis, ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kalau kita belajar sistematika teologi, tidak boleh mengabaikan bagaimana sebuah pengajaran itu berkembang, ya, berkembang di dalam sejarah gereja, ya. Jadi pelajaran-pelajaran atau bahasan-bahasan yang sudah dilakukan oleh gereja sepanjang abad itu menjadi acuan untuk kita mempelajari sistematika teologi sekarang. Jadi kita tidak boleh kemudian tiba-tiba mempelajari Tritunggal, gitu ya, lepas dari bagaimana pengajaran yang sudah dilakukan oleh gereja sepanjang abad, ya, baik di barat maupun di timur, ya. Jadi kalau kita belajar Tritunggal, akibatnya nanti kalau kita tidak melihat, ya, bagaimana sejarah dari sejarah dogma atau sejarah pengajaran doktrinal itu yang sudah dilakukan sejak rasul-rasul dan dalam gerejanya, maka kita akan memiliki ketimpangan teologi. Ya. Tentu kita akan menjadi salah, ya, menjadi sesat, bila katakanlah secara kasar, ya.
dan dogmatis, ya, pendekatan dogmatis. Ya, jadi menganalisis teologis berdasarkan doktrin-doktrin yang telah diterima oleh gereja. Jadi gereja sudah meletakkan dasar teologi doktrinalnya, ya, sepanjang sejarah gereja, sehingga ketika kita mempelajari sistematika teologi, tentu kita harus mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh gereja sepanjang abad. Ya, tidak boleh kita membuat teologi yang baru. Ya, apakah mungkin? Apakah bisa? Bisa saja, gitu ya. Pendekatannya mungkin kontekstual, pendekatannya mungkin secara kontemporer, tetapi ingat bahwa seringkali hal-hal yang bersifat kontekstual dan kontemporer itu memaksakan, ya, memaksakan yang kontemporer dan kontekstual itu ke dalam Alkitab, gitu. Tidak sebaliknya, harusnya pengajaran-pengajaran dogmatis yang kita sudah terima itulah yang menerangi kontekstual, menerangi konteks kita. Ya. Oleh karena itu kita juga harus selalu mengacu kepada doktrin-doktrin yang sudah diterima oleh gereja sepanjang abad. Nah, pendekatan kontemporer, ya, bagaimana kita bisa pendekatan kontemporer hanya bertujuan untuk bagaimana itu bisa diaplikasikan gitu, dalam tantangan-tantangan modern. Oleh karena itu, sebenarnya teologi-teologi kontemporer yang sedang berjalan, sedang diguliti oleh umat, juga harus mendasarkan itu kepada doktrin-doktrin yang sudah digumuli oleh gereja sepanjang abad. Ya, walaupun kemudian bagaimana segala sesuatu yang terjadi pada masa kontemporer kita tidak menjadikan pengajaran kita itu menjadi mandul, atau artinya menghilangkan, gitu ya, menghilangkan pengajaran-pengajaran yang konvensional, yang alkitabiah. Tetapi ada pendekatan kontemporer, selalu ada. Ya. Dan filosofi, tentu bahwa pengajaran teologi itu selalu menggunakan pendekatan filosofis. Ya, ketika kita berbicara mengenai teologi, tentu kita menggunakan bahasa-bahasa, ya, filosofis. Ya, karena itulah yang kemudian menjadi landasan atau doktrin. Gitu. Oke, selanjutnya adalah sumber. Ya, sumber. Kita sudah singgung ya di depan mengenai sumber. Biasanya kita memiliki sumber utama itu adalah Alkitab, ya, sebagai sumber utama di mana segala pengajaran tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, gitu ya. Jika sebuah pengajaran tidak bisa diuji, lolos uji oleh Alkitab, maka itu dianggap sebagai sebuah pengajaran yang tidak berdasar, ya, tidak berdasar atau tidak benar. Ya. Oleh karena itu Alkitab menjadi sumber utama dalam sistematika teologi, berfungsi sebagai wahyu Tuhan yang mendasari semua ajaran teologi. Tidak boleh ada ajaran satupun yang tidak dikembangkan, didasarkan dari Alkitab. Ya. Oleh karena itu kita memang perlu meninjau kembali. Walaupun kemudian kita juga tidak boleh menggunakan penafsiran, ya, penafsiran sesuka hati kita untuk membuat sebuah pengajaran-pengajaran baru. Ya, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu ada sebuah pendamping, misalnya di dalam gereja itu ada namanya tradisi. Ya, tradisi ini ada sebuah pengajaran yang sudah diturunkan, diwariskan oleh rasul-rasul, yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja, yang kemudian diajarkan di dalam gereja. Ya, kalau di dalam gereja Ortodoks dan Katolik itu masih ada yang disebut dengan suksesi rasuli, tetapi kalau Protestan sudah tidak ada, ya. Protestan biasanya hanya menggunakan Alkitab secara utuh. Tapi kemudian ada bahaya lain ketika kita hanya mendasarkan diri kepada Alkitab, karena penafsiran Alkitab kemudian bisa menjadi liar. Tidak ada frame. Ya, bagaimana kita menafsirkan sebuah Alkitab harus didasarkan kepada pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima secara turun-temurun di dalam gereja.
Ya, karena itu kita tidak boleh mengajarkan sesuatu yang berbeda, ya. Karena pengajaran-pengajaran yang sudah diturunkan berabad-abad itulah yang menjaga pengajaran firman Tuhan, pengajaran selanjutnya, kesimpulan sistematika teologi dalam kehidupan sehari-hari. Sistematika teologi memiliki peran yang krusial di dalam kehidupan praktis umat Kristen, ya, melalui pendekatan yang terstruktur. Teologi sistematika mendukung gereja dalam menyampaikan ajaran Kristen dengan jelas, memberdayakan pemberitaan Injil, serta membimbing etika dan perilaku sehari-hari umat. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan penerapannya, ya, dalam konteks kehidupan nyata. Jadi tentu sistematika teologi ini harus menjadi pegangan, itulah istilahnya, ya, pegangan bagi umat Kristen, ya, di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, di dalam membimbing juga dalam etika, ya, dan juga dalam praktik iman. Ya, tentu ini sistematika teologi ini menjadi dasar dari semua kehidupan rohani, ya. Oke, itu saja yang kita pelajari pada sore hari ini. Tentu ini hanyalah pendahuluan, ya, pendahuluan mengenai apa dan bagaimana sistematika teologi itu kita dekati, ya, kita pahami sebagai sebuah kajian yang akan kita, sebelum kita masuk ke dalam tema-tema, ya, sebelum masuk ke dalam tema-tema, ini adalah sebuah bagaimana sistematika teologi ini dalam sejarahnya, dalam metodologi yang digunakan, ya, dan dasar utama dari pengajaran sistematika teologi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Bapak Ibu boleh bertanya, boleh mendalami, boleh kemudian mengembangkan pemikiran ini. Sebelum kita masuk ke dalam tema-tema sentral nanti, ya. Baik, saya akan close stop share supaya Bapak Ibu boleh bertanya, boleh. Bertanya, Pak? Bertanya, Pak. Tanya, Pak? Iya, oke, sebentar. Ya, silakan. Ya, Pak. Saya bertanya ya, Pak. Boleh. Iya. Terima kasih. Pertama-tama, Pak, dengan penjelasannya. Walaupun nanti mungkin pertanyaan saya ini bisa aja nanti jawabannya banyak juga nanti di selanjutnya di mata kuliah kedua, ketiga, keempat, kelima ya, Pak. Tapi yang saya mau tanyakan adalah itu kan semua yang boleh dikatakan yang mendasari semuanya dengan orang-orang pada zaman dulu ya, Pak ya. Tahun-tahun yang begitu zaman dulu, Pak. Dan itu jadi dasar kita sampai hari ini. Tadi Bapak jelaskan ya, Pak. Sedangkan dunia kan terus update, dan kemudian itu bisa aja dibawa ke dalam zaman sekarang, bisa nggak nyambung atau bagaimana, Pak? Karena contoh, segala sesuatu di dalam muka bumi ini, baik teknologi atau apapun itu kan berkembang terus, Pak. Dan mereka itu adalah orang-orang atau bapak-bapak kita zaman dulu itu, itulah yang masih mereka tahu. Seperti itu mungkin gitu, walaupun itu dibawa ke dalam akhirnya sampai hari ini menjadi dasar kita, Pak. Ada Kak, Pak, bahwa ke sekarang ini sebenarnya itu tidak update lagi dan boleh diubah lagi karena sudah tidak sesuai mungkin dengan perkembangan zaman yang hari ini mungkin harus banyak ditambahkan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, ini memang menjadi tantangan modern, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa Alkitab kita itu harus dan masih relevan. Iya kan? Alkitab kita itu tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Walaupun Alkitab itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi selalu saja kita bisa menghubungkan, ya, sehingga apa yang tertulis dalam Alkitab itu tetap relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
tentu bahwa sebenarnya tidak ada yang baru. Kalau di dalam firman Tuhan juga dibilang tidak ada yang baru. Walaupun teknologi baru, ya sains baru, ya kan. Segala sesuatu kita harus pahami bahwa sekalipun sains, kita tidak boleh berpijak kepada sains, ya. Sekarang ini kan banyak sains yang muncul, ya. Contoh misalnya, ya tidak sekarang, sudah lama lah sains itu dikembangkan, ya. Yang kemudian menafik. Maaf Ya. Pak, mungkin yang mau saya tanyakan itu bukan Alkitabnya Pak, tapi orang-orang yang menciptakan dasar-dasar itu dari zaman awal, kan udah banyak bapak-bapak tadi yang Bapak sebutkan gitu, dan itu mungkin pada zaman dulu ke zaman sekarang memang tetap menggunakan firman Tuhan. Jadi bukan Alkitabnya yang saya tanyakan Pak, tapi orang-orang yang mungkin menciptakan dasar-dasar itu yang sudah kadang-kadang kita menciptakan sesuatu, contoh Pak misalnya nih, memang ini tentang agama ya Pak, mungkin nggak bisa diberi contoh, misalnya kita menemukan dulu kuali gitu, hari ini rice cooker gitu Pak, itu teknologi yang maju gitu, itu diciptakan oleh manusia, dan bapak-bapak itu kan semua manusia biasa juga yang akhirnya membuat dasar-dasar sebuah yang namanya doktrin atau lain-lain Pak. Pertanyaan saya bukan Alkitabnya, tapi apakah semua itu tetap harus dipakai? Mungkin tidak lagi kontemporer sampai hari ini, atau mungkin sudah tidak zamannya lagi dengan pemikiran mereka yang zaman dulu Pak. Itu mungkin pertanyaan saya Pak, bukan Alkitabnya ya Pak. Oke. Iya, contohnya apa? Misalnya, contohnya saja, langsung contoh saja. Ya, Yang contoh pengajaran misalnya, yang pengajaran yang tidak sesuai lagi apa? ya contoh misalnya Pak, hari ini kan mungkin dengan banyaknya bapak-bapak yang membuat dasarnya, kemudian harinya di-upgrade dengan begitu banyak gereja dan memunculkan banyak doktrin Pak. Misalnya nih, baptisan, ada hari ini baptisan bayi yang mereka ambil, ada baptisan sudah besar gitu Pak. Itu kan semuanya memang berdasarkan Alkitab Pak. Tapi apakah itu jadi sumber dari doktrin-doktrin yang bermunculan dari bapak-bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak, sehingga muncullah doktrin-doktrin yang berbeda, walaupun tujuannya tetap Tuhan Pak. Tapi berbeda jadinya dan akhirnya muncul sesuai dan tidak sesuai dengan beberapa kepercayaan orang gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang kemudian itulah yang menjadi kemudian apa? Ketika manusia dengan bebasnya menafsir, ya, bebasnya menafsir kitab suci, maka timbullah banyak pengajaran-pengajaran yang tidak lagi sesuai dengan pengajaran yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul, gitu, ya, rasul-rasul. Ya, kita tentu apakah kita sangat kuno dalam pemahaman kita, itu tentu kita bisa menilai sekarang, ya, bahwa dasar yang digunakan oleh rasul-rasul untuk mengajar itu adalah firman Tuhan, Alkitab, gitu, ya. Semua yang diajarkan itu adalah Alkitab, hanya kemudian pengajaran itu disistematiskan, distrukturkan, dibentuk, ya, dibuat secara struktur, ya, secara sistematis, sehingga apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja tentu bersumber kepada Alkitab, gitu. Tidak ada pengajaran atau tidak boleh sebuah pengajaran yang tidak bersumber kepada Alkitab, ya. Kemudian masalahnya adalah bahwa apakah seperti Ibu Eli tadi, Ibu Eli, ya, Ibu Eli mengatakan apakah pengajaran-pengajaran yang diwariskan kepada kita itu masih relevan, ya, masih relevan. Apakah kita boleh membuat pengajaran-pengajaran baru, ya, ya. Menurut saya, kalau kita membuat pengajaran baru yang tidak sesuai dengan pengajaran yang sudah diajarkan, ya, buat saja agama baru, buat saja agama baru. Karena tentu ajaran-pengajaran yang kita terima adalah pengajaran-pengajaran yang sudah diwariskan, ya kan, sudah diwariskan kepada kita turun temurun, ya, sudah diwariskan kepada kita turun temurun. Kalau pengajaran-pengajaran baru yang tidak sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima, misalnya contoh, pengajaran mengenai Tritunggal, ya, Tritunggal, ya kan, pengajaran Tritunggal itu sudah dipelajari oleh gereja sepanjang abad turun temurun. Kita mewarisi pengajaran Tritunggal, ya kan. Kemudian kita mau mengajarkan mengenai, oh ternyata Allah itu tidak Tritunggal, ya kan. Maka muncullah pengajaran misalnya oneness, misalnya,
ya kan? Bahwa Allah itu satu, ya, Allah itu satu, tidak tritunggal, begitu. Nah, apakah pengajaran seperti ini bisa dibenarkan secara alkitabiah? Gitu. Apakah ini bisa diuji secara alkitabiah? Begitu kan? Pengajaran-pengajaran yang kita terima menyatakan bahwa Allah itu tritunggal, gitu kita. Dan pengajaran-pengajaran yang yang mengatakan Allah itu tidak tritunggal itu sudah didiskusikan dulu, gitu ya. Sudah didiskusikan. Tidak ada pengajaran yang baru sebenarnya. Tidak ada pengajaran yang baru. Yang adalah ada pengajaran yang sudah didiskusikan dan dianggap sebagai pengajaran yang sesat pada masanya, pada masa gereja awal-awal, gitu ya. Contoh misalnya Arianus, contoh ini ya, Arianus mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan, begitu ya. Yesus Kristus itu adalah ciptaan, ya, dan itu dianggap sebagai pengajaran yang sesat. Ya, kemudian pengajaran yang sesat ini di apa namanya, dilabeli sebagai pengajaran yang tidak alkitabiah. Ya, nanti kemudian pengajaran-pengajaran Arianus itu muncul di gereja-gereja baru, gitu. Misalnya Saksi Yehova, ya kan, Saksi Yehova yang mengajarkan mengenai bahwa Allah itu, Yesus Kristus itu adalah ciptaan, ya. Nah, oleh karena itu kalau seperti itu kemudian pengajaran-pengajaran itu menjadi sesuatu yang berbeda, gitu, berbeda dengan pengajaran Kristen, ya, berbeda dengan pengajaran Kristen. Kemudian Kristologi, misalnya Kristologi, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah digagas oleh bapak-bapak gereja dalam sepanjang sejarah pemahaman. Kan orang Kristen itu kan berkembang, ya. Katakanlah orang itu Kristen itu berkembang dalam pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan ketika mereka mendalami iman, ya, walaupun itu juga pengajaran itu diwariskan oleh rasul-rasul, gitu ya. Pengajaran itu diwariskan oleh rasul-rasul dan ditulis dalam kitab suci tentu ya. Dan rasul-rasul itu mengajarkan bukan hanya sesuatu yang ditulis dalam kitab suci, gitu ya. Ada pengajaran lisan yang tidak ditulis. Ya, itu yang menjaga bagaimana kita bisa menafsirkan kitab suci dengan baik di dalam sepanjang sejarah perjalanan iman Kristen. Ya, di dalam sepanjang sejarah pemahaman itu. Sehingga apa yang sudah diajarkan secara temurun itu sudah dibahas. Ya. Artinya apa? Tidak ada teologi yang baru sebenarnya, gitu. Tidak ada teologi yang baru. Kalau Bapak Ibu memikirkan tentang sebuah teologi yang baru, sebenarnya itu sudah dibahas, pasti sudah dibahas oleh bapak-bapak gereja, gitu ya. Jadi tidak ada teologi yang baru. Nah, apakah itu relevan? Ya, iman Kristen itu sepanjang sejarah itu selalu relevan. Ya, tidak ada pengajaran Tritunggal itu selalu relevan bagi kita. Ya kan? Apakah pengajaran Tritunggal itu sudah kadaluarsa dan tidak relevan bagi kita sekarang? Sehingga kita harus mengubahnya. Ya kan? Apakah Yesus Kristus itu pengajaran tentang Kristologi misalnya? Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Apakah itu tidak relevan sehingga kita harus mengganti, mengubahnya, ya kan? Tidak ada sebenarnya pengajaran-pengajaran yang tidak relevan dengan konteks kehidupan sekarang ini. Hanya tentu bahwa ketika kita menjalani kehidupan, ya kan, menjalani kehidupan, kita tentu membutuhkan hal-hal yang modern. Misalnya sekarang ini kan kita menggunakan Zoom, misalnya dulu tidak ada Zoom. Atau kita sekarang menggunakan ChatGPT, tidak ada dulu ChatGPT dan sebagainya, teknologi modern, ya kan. Nah, ini lapisannya bukan lagi dalam dogma, dalam sistematika teologi. Lapisannya adalah pada etika, ya, etika, ya kan, etika. Tentu berbeda antara bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam kajian walaupun sistematika teologi juga harus kemudian menjadi panduan etika, ya kan, panduan etika. Etika juga bersumber kepada Alkitab kan, etika bersumber kepada Alkitab. Ya, oleh karena itu konteks modern boleh saja gitu. Dulu kuali, sekarang rice cooker boleh-boleh saja, tetapi tetap kita
cara kita cara kita bersikap tentu akan sama gitu ya. Jadi panduan itu bukan membangun, tidak mengajarkan kita kepada hal-hal yang apa namanya, yang formal, bukan formal, tetapi mengajarkan kita kepada masalah etika, masalah panduan kehidupan, ya, panduan kehidupan. Jadi apa yang baru, apa yang kita akan ubah dari pengajaran Rasul? Saya pikir tidak ada ya. Kita tidak perlu mengubah pengajaran tentang Tritunggal, pengajaran tentang Kristologi tidak. Pengajaran tentang Roh Kudus tidak perlu kita rubah. Roh Kudus adalah Allah, bagian dari Tritunggal. Tidak ada yang perlu kita rubah. Apa yang kita perlu rubah dari pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan kepada kita? Ya, tentu berbeda ya dalam menjalani kehidupan. Tentu apa? Apakah masih relevan? Masih relevan karena itu adalah pengajaran yang didasarkan pada kitab suci gitu. Jadi jangan kita memisahkan gitu sistematika teologi dengan kitab suci, karena sumber daripada sistematika teologi adalah kitab suci begitu. Kitab suci yang kemudian menjadi dasar, atau ketika kita mempelajari kitab suci maka kita mempelajari tema-tema pokok. Misalnya kita mempelajari kitab suci, kita belajar tentang Allah. Oh, Allah itu seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci gitu ya. Kemudian Yesus itu siapa yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi jangan memisahkan antara pengajaran sistematika teologi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, yang diwariskan oleh gereja sepanjang abad, dengan kitab suci. Tidak, karena itu dasar. Jadi kitab suci itu menjadi dasar dari pengajaran yang sudah kita terima. Jadi kalau kita memisahkan, seperti yang tadi Ibu Eli katakan, bagaimana kita bisa memisahkan? Jangan kita bicara mengenai Alkitab, karena Alkitab, kalau kita mau memisah, kalau kita mau seperti itu ya, kalau Alkitab masih relevan, berarti pengajaran itu masih relevan, gitu ya. Begitu Bu Eli. Apakah ada sesuatu yang masih mengganjal atau masih tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan? Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti di mata kuliah Bapak selanjutnya mungkin bisa lebih mengerti lagi, karena memang yang masuk di pikiran saya itu adalah contoh nih, misalnya nih ada di sini Pak, Bapak nih namanya Bapak Tri ya, menciptakan sebagai satu pengajaran di zaman dulu gitu, dan Pak Tri ini dengan keterbatasan, setiap manusia punya keterbatasan ya Pak, belum tentu sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Otomatis waktu menciptakan sebuah dasar itu, Pak Tri bisa aja salah, bisa aja mungkin saat itu memang itulah zamannya saat itu, walaupun semua menggunakan Alkitab, Pak. Nggak mungkin nggak menggunakan Alkitab. Dan Pak Tri ini seperti nama-nama yang Bapak sebut tadi, per tahun ini, ya kan? Seperti itulah keterbatasan penafsirannya tentang Alkitab itu kemudian dijabarkan menjadi dasar dan disetujui pada zaman itu gitu. Dan kemudian ke hari ini, apakah itu akan muncul lagi mungkin Tri yang baru, atau Tri jadi bapak-bapak juga, Bapak Tri di zaman sekarang yang bisa melihat itu, ini ada salahnya nih, memang tetap berdasarkan firman Tuhan, tapi ini perlu diperbaharui, perlu disempurnakan, perlu diperlengkapi. Mungkin itu tadi maksud saya Pak, tapi mungkin nanti mata kuliah Bapak selanjutnya akan ada jawaban-jawabannya Pak. Oh ya, oke, saya mengerti. Tapi sepanjang yang saya pelajari ya sampai sekarang ini, memang ada perkembangan teologi, Tetapi apapun perkembangan teologi itu tidak merubah secara total. Ada memang bapak-bapak gereja yang salah, ada juga bapak-bapak gereja yang salah, ya. Tetapi pengajaran yang sudah diwariskan itu ada suatu pengajaran yang diyakini oleh gereja sebagai pengajaran yang benar gitu. Sampai sekarang, saya tidak tahu apakah nanti kemudian pada masa era apapun nanti ke depan, ya itu akan ada perubahan. Tetapi sampai detik ini, sampai sekarang ini, pengajaran yang diwariskan oleh gereja, ya itu adalah ajaran yang diyakini sebagai kebenaran, gitu. Ya, pengajaran yang diyakini sebagai kebenaran. Misalnya Allah Tritunggal itu dia diyakini sebagai kebenaran sampai sekarang ini. Belum ada orang yang mengatakan bahwa, walaupun ada oneness yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu salah, gitu ya. Ada juga yang kontra, Tapi sepanjang yang saya tahu, gereja memahami
bahwa pengajaran Tritunggal itu sebagai kebenaran yang sampai saat ini masih dianggap sebagai kebenaran. Belum ada teologi baru ya yang menyangkal. Ya, Oneness itu sudah punya dasar dulu yang sudah ditolak oleh gereja. Oneness itu sudah ditolak oleh gereja pada zamannya, pada masanya. Ya, tetapi kemudian dimunculkan. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang dulu sudah ditolak oleh gereja, yang dianggap sebagai sesat, muncul lagi di era-era modern. Gitu. Jadi sebenarnya hanya perputaran-perputaran saja, tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Ya, pengajaran itu tidak ada yang baru. Nah, sampai sekarang ini, sampai detik ini, setahu saya, apa yang diwariskan itu masih benar, masih relevan. Ya, saya tidak tahu nanti ke depannya. Mungkin ada masanya, mungkin ternyata salah. Ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin iman Kristen salah, ya mungkin juga kalau mungkin nanti kemudian masa-masa yang akan datang, mungkin ada juga orang yang mengatakan bahwa iman Kristen itu salah. Ya, tapi berarti iman kita sampai selama ini sia-sia gitu ya kalau iman Kristen dikatakan salah. Oke, itu saja yang bisa sampaikan Ibu Eli ya. Pak, mau tanya Pak? Terima Silakan. kasih Pak Tri. Ya, saya mau tanya Pak ya, Reinhard dari Lampung Pak. Boleh. Pak, perbedaan kita kan kemarin baru belajar Biblika ya Pak ya, sama Pak Theo Thomas. Iya. Kita kan banyak memang itu tadi kan satu persamaannya adalah waktu kita belajar Biblika kita hanya fokus kepada Bible ya sebagai sumber utama. Ini kan tadi kan sumber utamanya sama ya Pak ya, Bible ya. Sama. Meskipun tadi ada hal-hal yang bapak-bapak gereja itu menafsirkan satu kerangka secara sistematis seperti kristologi, soteriologi, Roh Kudus gereja dan eskatologi dan sebagainya gitu. Nah, perbedaan paling besarnya gimana Pak? Misalnya kan tadi saya nyambung juga sama Ibu Eli tadi ya. Misalnya kan mereka juga bapak-bapak gereja mengutip dari Bible sebagai sumber utama gitu ya. Nah, di kedepannya nanti waktu kita mempelajari teologi sistematika ini, apakah kita lebih condong ke tafsiran bapak-bapak gereja atau kita kepada konteks Bible-nya aja Pak yang mau kita bahas Pak? Kira-kira begitu Pak yang saya mau tanya. Bapak menanyakan apa perbedaan Biblika sama sistematika teologi gitu atau gimana? Iya, karena kan memang kalau Biblika itu kan memang kita pakai sumber Alkitab nih Pak. Yang kemarin kita belajar sama Pak Theo Thomas. Nah sekarang Ya. kan kita juga tetap sumber utama kan tadi kan Bible ya Pak ya yang Bapak terangkan. Ya. Sebenarnya ini hanya perbedaan cara mendekati. Gitu. Cara mendekatinya berbeda. Jadi kalau Biblika itu tema yang dibahas misalnya tentang Allah ya, sama-sama tentang Allah, berbicara tentang Allah, tetapi kalau Biblika itu bersumber kepada kitab suci tertentu. Begitu, kitab suci tertentu. Misalnya kita bicara Allah dari kitab Kejadian. Misalnya gitu ya. Kitab Kejadian bicara apa tentang Allah? Misalnya Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah begini-begini dalam kitab Kejadian ya. Nah, kemudian dalam kitab Yohanes misalnya, bagaimana kita bicara tentang Allah? Yohanes bicara tentang Allah seperti ini. Jadi itu pendekatannya per kitab. Kalau Biblika itu per kitab. Jadi kalau misalnya kristologi Rasul Paulus, gitu. Kristologi Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu dengan berbagai macam surat-suratnya berbicara bagaimana tentang kristologi. Gitu ya. Jadi Biblika lebih kepada surat per surat gitu. Dengan tema yang sama, misalnya kita bicara tentang Allah, tetapi melihat hanya dari surat-surat tertentu, gitu, surat-surat khusus, gitu. Jadi misalnya antropologi, Rasul Paulus berbicara mengenai antropologi atau tentang manusia. Bagaimana Rasul Paulus mengajar kita tentang manusia. Jadi itu hanya perbedaan cara pendekatan saja, gitu, cara pendekatan. Jadi kalau sistematika kita berbicara Allah dalam kerangka komprehensif gitu. Semua kitab bicara apa tentang Allah.
gitu. Kejadian sampai Wahyu bicara apa tentang Allah. Itu sistematika teologi, ya. Sistematika teologi itu bicara mengenai Allah secara komprehensif, tidak hanya surat-surat tertentu gitu. Tidak dari sudut pandang surat, tetapi dari semua kitab suci. Isi kitab suci semua dirangkum menjadi satu, dan itu menjelaskan tentang konsep Allah, gitu ya. Itu berbeda cara pendekatan, Kristologi misalnya, bagaimana kita mendekati kristologi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, apa yang mereka katakan tentang Kristus, gitu. Ya, ini menjadi sebuah kajian yang sistematis dan komprehensif, gitu. Dan komprehensif tidak hanya kepada bagian-bagian tertentu dari kitab suci. Ya, kalau biblika dari kitab suci, gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya cara kita berpijak yang berbeda. Yohanes berbicara apa tentang Kristus, ya kan? Yohanes, kalau kita belajar kitab Yohanes bicara tentang Kristus adalah logos, ya kan? Logos, reinkarnasi Kristus dibicarakan di dalam Yohanes 1, misalnya Yohanes 1 ayat 1 misalnya, sampai Yohanes 1 ayat sampai 18, ya kan? Nah, tetapi Rasul Paulus berbeda. Rasul Paulus mendekati dari inkarnasi, misalnya inkarnasi, ya. Rasul Paulus berbicara mengenai inkarnasi. Ya, agak sedikit bukan berbeda dalam pengertian pengajarannya berbeda, tetapi berbeda dalam cara menyajikan, ya, cara memasaknya berbeda, Itu saja, Pak. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada apa namanya, konflik sebenarnya di dalamnya, hanya penekanannya yang berbeda, gitu. Penekanan yang berbeda. Sistematika teologi lebih global, tidak mendasarkan pada satu ayat tertentu, tetapi semua ayat yang ada di dalam Alkitab berbicara apa tentang Allah. Sehingga rujukannya itu banyak, gitu. Rujukannya banyak. Kalau sistematika teologi rujukannya banyak. Oh ya, ayat ini. Rujukannya ayat banyak, lebih banyak daripada biblika. Kalau biblika itu kan hanya satu kitab, gitu. Satu kitab saja, tidak boleh keluar dari kitab Yohanes misalnya, gitu. Begitu, Pak. Jadi kita, ketika saya bicara mengenai bapak-bapak gereja, itu bukan berarti kemudian pengajarannya itu tidak berdasarkan kitab suci, ya. Jangan kita kemudian bapak-bapak gereja itu kemudian, karena kalau inilah pentingnya kita belajar historik, ya, secara historis juga, bahwa bagaimana gereja itu menggumuli pengajarannya tentang Tritunggal misalnya. Pergumulan tentang pengajaran Tritunggal itu bukan hanya membutuhkan waktu yang singkat, gitu, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang itu didiskusikan demikian luar biasa, ya. Dan itu tentu berdasarkan kitab suci, gitu. Berdasarkan kitab suci yang kemudian dipikirkan, didiskusikan. Sekarang ini kayak kita misalnya mendiskusikan tentang Roh Kudus misalnya, melalui kitab suci. Nah, itu menjadi sebuah pemahaman yang kemudian kita sepakati, yang kita, yang benar seperti ini. Nah, itu jadi bukan kemudian pengajaran itu menjadi pengajaran dari bapak-bapak Kristus secara personal, walaupun mereka kemudian juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam perputaran gereja, ya, dalam garis. Ada tokoh-tokoh yang memang kemudian memberikan pengaruh yang besar, tetapi itu juga kemudian dinilai dan diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Mau tanya, Pak. Nah, silakan. Silakan siapa Bapak dulu? Ya, silakan Pak Michael. Pak Michael, suaranya pecah-pecah ya, mic-nya. Kurang kedengaran, Pak dosen? Bukan kurang kedengaran, tapi Putus-putus. pecah-pecah. Oh, putus-putus. Oke.
Pak Tri mau tanya Pak. Mic-nya mungkin ya. Silakan Pak. Risman Pak ya. Jadi kalau apa tadi tentang sistematika ya, baru biblika. Contoh misalnya kayak kita mempelajari secara covenant, berarti itu lebih kayak covenantnya Nuh, Abraham ya, ada David gitu ya Pak. Itu lebih masuk ke biblika ya Pak sebenarnya ya. Iya, BBK itu. Kalau itu BBK. Nah, berarti kalau sistematika ini kayak ada satu doktrin misalnya kayak tadi Roh Kudus baru ditata secara lebih sistematis, lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru akhir dan ngambil dari historisnya juga, ngambil dari mana bapak-bapak gereja juga berpendapat ya. Apakah itu sistematika berarti Pak ya? Ya, kalau sistematika itu membangun sebuah pengajaran berdasarkan Alkitab secara komprehensif, secara sistematis. Jadi semua yang dikatakan oleh kitab suci membangun sebuah doktrin. Gitu. Semua yang dikatakan kitab suci dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, itu membangun sebuah doktrin, sebuah konsep kebenaran. Jadi tidak hanya mengacu kepada kitab-kitab tertentu. Tidak. Tapi semua kitab ada. Tapi semua didasarkan kepada kitab suci secara komprehensif semuanya. Iya, berarti kayak contoh Pak yang kita pelajari kan kayak Roh Kudus, kalau di point of view perjanjian lama kan itu dipilih orang-orang terpilih ya. Jadi nggak seperti perjanjian baru yang universal untuk orang percaya. Nah itu kajian secara sistematikanya ya Pak ya. Itu kajian sistematika. Jadi Roh Kudus di dalam PL seperti apa, Roh Kudus dalam perjanjian baru seperti apa gitu. Oke. Makasih Pak. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama terima kasih Pak ya buat introduction-nya. Jadi kata pengantarnya jadi lebih jelas apa yang kita pelajarin. Tapi pasti PR tersendiri khususnya buat Bapak Tri ini ya, mengemas tadi sebenarnya pertemuannya seharusnya banyak sekali ya Pak ya SKS-nya ya. Tapi dikemas jadi 8 pertemuan ya. Semoga kami bisa dapat ini ya Pak ya, inti-inti esensialnya jadi semakin bisa jadi diskusi nanti di grup ini. Dan jadi tadi sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan Ibu Eli, tapi itu juga menjadi cara saya juga selama saya belajar memiliki tentang sistematika ini kan, belajar tentang teologi-teologi yang kita susun, kita tata Pak. Tapi Bapak sudah nanti ke depannya dalam 8 pertemuan ini pasti membuat struktur himpunan tersendiri ya kan Pak? Kita belajar. Nah, jadi saya selama sebatas saya mengetahui bahwa teologi-teologi muncul itu kan sejak gitu ya Pak di Alkitab. Yang lebih sangat familiar sebenarnya itu kan ajaran dari Rasul Paulus. Bagaimana dia, Rasul Yohanes, dia punya murid-murid ya Pak ya. Sampai yang dikenal sampai sekarang kan dalam histori itu ada si Polikarpus sampai ke Papias, makanya lahirnya kitab Injil itu sangat akurat gitu ya, Irenaeus, dan sampai ke generasi Bapak Gereja. Berarti itu melahirkan beberapa sistem dan teologi yang diajarkan menjadi terapan yang kita sampai hari ini menjadi warisan seperti yang Bapak bilang. Tapi seperti yang Ibu Eli maksud mungkin sama dengan cara pikir saya, bahwa kan ada muncul itu Pak, generasi bapak-bapak modern gitu ya, bahwa teologi-teologi itu muncul seperti kalau yang saya lagi baca gitu ya, teologi kontekstual ya, penginjilan kontekstual, teologi tentang digital, itu kan udah kontemporer banget Pak. Mungkin itu isi yang nanti Bapak terangkan ya di dalam teologi kontemporernya. Tentang digital, cara penginjilan di medsos mungkin nanti Pak. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah yang saya susun, tapi apakah benar? Jadi ini jadi pertanyaan Pak. Dari 2 klasifikasi yang tadi saya bilang tadi, dari Bapak Gereja yang sejak dahulu jadi warisan teologi yang udah tersistematis yang akan kita pelajari, dengan lahirnya juga Bapak Gereja modern yang membuat
teologi-teologi baru itu ya, seperti ekologi itu kan teologi-teologi baru gitu Pak, ya kan, tentang ekologi. Nah, jadi bagaimana cara seandainya itu nanti akan masuk di dalam materi Bapak? Kenapa saya tanya lebih awal? Karena nanti kalau udah terjabar, terpisah kan akan lebih kecil ya Pak ya, pertanyaan saya. Nah, maksudnya gini Pak, jadi waktu Bapak menerangkan nanti, apakah saya membuat itu menjadi cara pikir saya, kerangka pikir saya, itu menjadi relevansi, menjadi kolerasi, atau menjadi sintesis saja Pak? Nah, itu yang menjadi cara pikir saya, atau saya gunakan tiga-tiga itu, atau mana yang jauh lebih baik, Pak, di dalam mempelajari sistematika teologi ini. Terima kasih, Pak. Ya, sistematika yang kita pelajari harus menjadi dasar sebelum kita masuk kepada teologi kontemporer. Gitu. Kalau kita pemahaman kita tentang kristologi. Sekarang memang muncul kemudian banyak pengajaran yang baru ya. Contoh misalnya teologi kontemporer yang ada feminis saja misalnya, contoh feminis ya. Pengajaran feminis kemudian mengajarkan bahwa Allah itu kan perempuan dan sebagainya. Kristus juga mungkin perempuan dan sebagainya. Membuat sebuah pengajaran di mana apa yang kemudian diajarkan itu seolah-olah harus didukung oleh kitab suci gitu. Jadi kitab suci menjadi tidak kitab suci kemudian ditafsirkan ya sesuai dengan kepentingan atau dengan kata lain begini, kalau kita mau memperhalus kata ya, apa yang ingin saya katakan sebagai kebenaran, saya carikan rujukannya ke dalam kitab suci. Begitu. Itu yang kemudian disebut dengan exegesa atau memasukkan sebuah pemahaman konteks ke dalam kitab suci. Jadi seringkali kita kesalahan dari teologi modern, walaupun juga tidak semuanya itu menjadi salah, gitu ya, adalah ketika dia membangun sebuah teologi, dia mengambil sebuah fenomena, ya, fenomena yang kemudian dia masukkan ke dalam kitab suci, fenomena yang dicarikan rujukannya, fenomena yang dicarikan dasarnya, fenomena yang terjadi sekarang ini, dan bagaimana Alkitab menjawab. Alkitab melegitimasi sebuah pengajaran. Sedangkan sistematika teologi berangkat dari apa yang dikatakan oleh kitab suci. Gitu. Apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang kebenaran-kebenaran yang kita pelajari. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita membangun sebuah pengajaran baru, kita harus meletakkan dasar yang benar atau menjadikan sebuah pengajaran yang ortodoks. Istilahnya saya suka menggunakan ortodoks, artinya bahwa pengajaran yang benar, yang lurus, sehingga pengajaran kita yang baru itu diterangi oleh kitab suci. Pengajaran yang baru itu diterangi oleh kitab suci. Apa yang kita pelajari, apa yang kita sebenarnya teologi modern itu banyak yang hanya berbicara mengenai lapis luar saja sih, lapis luar saja, tidak sampai ke dalam akar teologi secara dasar gitu, tidak membawa kepada akar teologi secara dasar, walaupun itu disebut juga teologi ya, walaupun nanti kemudian juga teologi kontemporer yang menjawab konteks dari semua apa yang sedang dialami oleh manusia ya. Sedangkan teologi sistematika lebih berbicara mengenai dasar-dasar pengajaran yang diajarkan secara turun-temurun oleh gereja gitu. Jadi memang ada dua perbedaan pendekatan antara teologi kontemporer
ya, dan teologi sistematika. Teologi kontemporer lebih kepada bagaimana sesuatu yang kontemporer itu eh, di apa namanya? Kalau saya bilang dilegitimasi oleh Alkitab ya, dilegitimasi oleh Alkitab. Artinya bahwa bagaimana pendapat kita sekarang ini didukung oleh Alkitab, gitulah katakan, didukung oleh Alkitab, sehingga kita membangun teologi kontemporer kita, ya, kontemporer kita itu eh, berakar dulu kepada masalah, gitu, berakar dulu kepada masalah yang ada, gitu, berakar dulu kepada masalah, berakar dulu kepada konteks yang ada, kemudian dicarikan rujukan, dicarikan rujukan. Sedangkan teologi sistematika membangun dasarnya dari kitab suci, gitu, membangun dasarnya kitab apa yang diajarkan oleh kitab suci, ya. Nah, dan kemudian membangun tema-tema, gitu ya. Oh, kitab suci itu mengajarkan tema-tema pokok, misalnya tentang Allah, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang manusia, tentang dosa, tentang gereja, tentang Roh Kudus, ya, tentang akhir zaman. Dan ini diajarkan kepada gereja, ya, diajarkan kepada gereja. Jadi kita punya sebenarnya kerangka dasar, ya. Sistematika teologi menjadi kerangka dasar untuk kita berpijak, untuk melangkah kepada teologi kontemporer, gitu. Jadi teologi kontemporer itu juga sebenarnya harus berbasis kepada teologi sistematika. Tidak boleh, atau sistematika teologi biblika, gitu. Tidak boleh kemudian membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang bertentangan, apalagi yang bertentangan dengan sistematika teologi, gitu. Ya, kalau bertentangan, ya itu berarti teologi kontemporernya kita boleh kritik, boleh kritisisasi, kita boleh kritik, ya, saya boleh kritik. Teologi feminis saya boleh kritik, gitu. Teologi pembebasan kalau itu tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan secara sistematik, saya akan kritik. Saya tidak akan mendasarkan pengajaran saya kepada kontemporer gereja teologi kontemporer yang sedang beredar. Begitu Pak Franz. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Berarti bagian kami harus menerima dan mempelajari aja ya Pak ya dari setiap teologi. Karena Ya, kalau nggak bicara apa-apa. teologi, Begini, itu namanya indoktrinasi. Boleh saja kritis boleh. Terserah kita apa kita boleh gini. Ketika kita mempelajari sistematika teologi itu kan konsep dasar dari iman Kristen. Boleh saja kita menerima itu atau tidak, gitu. Menerima itu atau tidak di dalam pengajaran kita, karena gereja nantinya punya dogma. Setiap gereja nantinya punya dogma sendiri-sendiri, gitu kan. Dogma ini yang kemudian yang kita pegang. Kalau di gereja, gereja saya dogmanya begini, tentang Roh Kudus berbeda, gitu ya. Ya itu silakan saja. Silakan. Jadi setiap apa yang nanti kita pelajari di dalam sistematika teologi itu boleh didebat, boleh disilakan saja. Ya, tetapi ini adalah yang saya ajarkan adalah pengajaran yang sudah dimiliki oleh gereja sepanjang abad, gitu ya. Paham ya? Jadi gereja sepanjang abad memiliki pengajaran seperti ini. Ya, apakah kita menganggapnya masih relevan atau tidak, itu dipersilahkan oleh iman kita sendiri-sendiri. Silakan. Apakah saya akan menerima pengajaran Tritunggal? Ya. Oh, saya tidak percaya pada Tritunggal lagi. Ya boleh saja. Silakan saja. Itu keyakinan pribadi, gitu. Tidak boleh. Saya tidak akan menentang keyakinan pribadi masing-masing, ya. Tetapi yang akan kita pelajari adalah apa yang diajarkan oleh kitab suci yang diterima oleh gereja sepanjang abad, sepanjang zaman sampai sekarang, ya. Walaupun ada juga gereja-gereja yang tidak cocok, misalnya Roh Kudus
Pengajaran Roh Kudus itu kan berbeda-beda di dalam setiap gereja. Ya boleh-boleh saja, silakan saja. Tapi dasarnya harus kitab suci. Ya, dasarnya harus Alkitab. Ya, kalau dasarmu tidak Alkitab, ya saya bisa kritisi bahwa pengajaranmu itu salah, pengajaranmu itu sesat. Begitu saja, Pak. Jadi silakan saja kita apakah apa yang akan kita pelajari itu diterima secara iman oleh kita atau tidak, ya silakan saja. Atau kita boleh menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh gereja sepanjang abad ini salah. Saya ingin membuat teologi baru, ya silakan saja, itu boleh-boleh saja gitu sebagai seorang teolog ya, itu sah-sah saja gitu. Karena kita kan nantinya juga sebagai akan menjadi teolog-teolog, gitu kan. Kita sudah belajar teologi akan menjadi teolog-teolog, membuat teologi baru, akan saja nggak masalah, gitu ya, tidak masalah. Tetapi paling tidak kita belajar apa yang sudah diajarkan oleh gereja, itu saja, apa yang sudah diajarkan oleh gereja. Nantinya ketika ada perubahan, ada perkembangan yang saya temukan, misalnya, oh boleh-boleh saja, silakan Pak, ajarkan itu, diskusikan itu. Nangis. Oke, silakan ditanya, silakan bertanya. Pak, izin Pak. Yang mana ini yang Bapak? Pak, saya nanya terakhir, tapi bukan pertanyaan tentang teologi, Pak. Tadi Oke. Bapak udah kasih daftar isi, Pak. Apakah tipenya Bapak nanti setelah habis pengajaran kasih filenya atau setelah pengajaran, Pak? Tapi permohonan kami jauh lebih baik begitu Bapak kasih pengajaran, nanti di mata kuliah setiap Bapak ajarkan, filenya untuk kami dapatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, saya kirimkan nanti. Ya, saya tidak akan pelit lah. Ini kan cuma apa saja, apa sih namanya, presentasi saja. Sebenarnya kan buku-buku banyak sekali kalau mau belajar apa namanya sistema teologi, buku banyak sekali. Ya. Jadi kalau presentasi yang saya sampaikan ini hanya sebagai alat saja supaya pikiran saya itu bisa terarah gitu saja dan Bapak Ibu bisa membaca, ya gitu saja. Tapi sebenarnya materi yang saya sampaikan itu hanyalah resume dari apa yang kita pelajari. Banyak sekali materi-materi, buku-buku teologi banyak sekali. Ya, kalau Bapak Ibu mau buku-buku sistematika teologi, saya bisa kirimkan. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Michael. David Pak, David. Pak David, silakan. Ya, terima kasih Pak pelajaran pendahuluannya. Sebentar, kenapa? Apakah punya saya yang jelek ya? Karena suara Bapak Ibu semua jadi ini ya. Suara Pak David memang kecil, Pak. Ya, tapi Pak Michael besar tapi nyendat. Tapi semuanya jadi pecah-pecah ya di laptop saya ini. Ini Pak, jelas Pak. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi ya, boleh ya? Oh gitu. Boleh Pak. Ya, Boleh Pak, boleh Pak. Pak David ngeri nih pertanyaannya nih. Sehingga bisa menggoncang ya kan? Menggoncang dosen. Laptopnya yang digoncang, bukan dosennya. Oke, kita break dulu. Bapak Ibu yang mau ke toilet mungkin bisa ke toilet. Yuk Pak Kelvin lanjut aja. Saya masih mencerna Bapak, maaf. Belum bisa saya lanjutkan. Pencernaannya belum masuk. Kita bertanya sama Pak Kelvin aja lah. Ya kita abis ini mau makan di mana Bapak? Pertanyaan ke saya begitu aja. Silakan Pak. Oke. Nah, suaranya udah bagus sekarang. Tadi mic saya agak kacau. Ya Pak. Jelas Pak ya. Iya, silakan Pak David. Ya, cuma suaranya kecil memang ya. Ya, terima kasih pendahuluannya tadi Pak ya. Dari pelajaran tadi ya saya lihat kan sumbernya Alkitab Pak ya, yang dijelasin sistematika itu. Nah hari ini saya lihat banyak cabang ya Pak, atau denominasi. Mungkin karena
masing-masing mengambil sumbernya itu ya. Ada yang saya tahu Pak, kayak tadi ya, saya lihat di pelajaran itu ada yang Alkitab dan bapak-bapak gereja. Ya, yang saya tahu ada juga yang mengambil dari Alkitab saja. Terus ada juga yang mengambil Alkitab dan tradisi gereja. Apa betul itu Pak ya? Terus kalau betul secara sistematika historisnya, yang mana duluan Pak ya? Bapak-bapak gereja, tradisi gereja, atau Alkitab Pak? Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Yang mana yang duluan? Ya, jadi ketika kalau kita bicara mengenai mana yang duluan ya, ketika rasul-rasul, ketika Yesus Kristus memilih rasul-rasul, ya kan, rasul-rasul kemudian mendirikan gereja-gereja, dan rasul-rasul mengajar secara lisan kepada gereja, ya. Tetapi kemudian rasul-rasul juga menuliskan kitab suci, ya, bukan menuliskan kitab suci sebenarnya, menuliskan surat-surat, menuliskan Injil, ya, Injil-Injil mulai ditulis itu kira-kira kalau kita pelajari itu sekitar tahun 50, 70, 90, 100, begitu ya. Jadi kemudian tulisan-tulisan itu beredar. Jadi rasul-rasul itu mengajar secara lisan. Ini yang kemudian disebut dengan tradisi rasuli oleh gereja ortodoks. Ya, pengajaran-pengajaran secara lisan yang diturunkan oleh rasul-rasul kepada gereja. Ya, setiap gereja menerima pengajaran rasul-rasul secara. Jadi ketika Yesus bergaul dengan rasul-rasul, maka ada kebiasaan-kebiasaan, ada hal-hal yang dimiliki oleh rasul-rasul yang kemudian diajarkan kepada gereja-gereja. Pada masa itu kita masih punya gereja ortodoks, ya kan, gereja-gereja kuno, gereja-gereja ortodoks. Dan kemudian Injil-Injil mulai ditulis, ya, surat-surat mulai ditulis. Ketika jemaat sudah bertumbuh, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat, ya kan, menulis surat kepada jemaat-jemaat, dan kemudian jemaat-jemaat itu menerima surat-surat itu sebagai pengajaran yang mereka tahu dari rasul. Karena bagaimana mereka tahu itu dari rasul? Karena mereka sudah menerima pengajaran rasul-rasul, ya kan, sehingga surat-surat yang mereka terima mereka bisa kenali itu sebagai surat-surat Rasul Paulus misalnya. Karena kenapa gitu bisa diterima? Karena Rasul Paulus sudah mengajar mereka secara lisan. Jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah tulisan yang dikenali sebagai berasal dari Rasul Paulus, karena mereka sudah menerima pengajaran Rasul. Itu yang disebut kemudian dipelihara sebagai tradisi rasuli, ya, tradisi rasuli. Sehingga kitab suci yang kemudian surat-surat yang kemudian dikumpulkan itu, karena Rasul kan tidak tinggal selamanya dengan mereka. Ya, Rasul kemudian mati, tetapi pengajaran lisannya tetap dipegang oleh murid-muridnya, ya, murid-murid Rasul. Nah, tetapi kemudian ada kitab suci yang ditulis oleh Rasul-Rasul. Itulah yang kemudian menjadi Alkitab kita. Dalam prosesnya itu memakan waktu yang cukup panjang sampai ke 300-400 tahun. Gitu, 300-400 tahun. Sepanjang sejarah itu mereka hidup dalam tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Rasul, gitu. Tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Rasul. Jadi gereja memelihara tradisi Rasul itu di dalam kehidupan beriman mereka. Bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, bagaimana caranya begini, bagaimana pentabisan. Nah, itu diwariskan. Bagaimana caranya mengadakan perjamuan kudus, itu kan diwariskan oleh rasul-rasul. Pengajarannya diwariskan oleh rasul-rasul, dan itu disebut oleh tradisi suci oleh gereja ortodoks, karena tradisi itu yang diwariskan, ya. Nah, sedangkan kitab suci yang ditulis itu kemudian menjadi kitab yang tertulis, tetapi untuk membacanya kitab yang tertulis itu harus juga disamakan dengan tradisi, gitu ya. Makanya mereka bilang penafsiran kitab suci itu tidak boleh
terlepas dari tradisi yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul. Gitu. Kalau penafsirannya berbeda, berarti sudah salah itu kalau kita menafsirkan. Gitu. Misalnya bagaimana kita mengadakan perjamuan, walaupun ditulis oleh Alkitab kan, ditulis oleh Rasul kan, misalnya Korintus misalnya, tapi kan itu tidak lengkap, tidak selengkap apa yang diwariskan dalam tradisi mereka yang sudah dipraktekkan, gitu ya, tidak dipraktekkan. Sehingga kalau kita bertanya mana yang lebih dulu, maka tradisi lebih dulu, gitu. Tradisi lebih dulu ada, baru kitab suci yang ditulis kemudian dan dikanonisasikan kemudian, sehingga ketika kanonisasi itu ada, kitab suci ada, menjadi pedoman bagi jemaat-jemaat secara umum, karena itu diterima oleh secara umum, yang misalnya orang Efesus menerima surat Rasul, kemudian itu disalin untuk semua jemaat, gitu ya. Nah, tetapi ketika kita memahami kitab suci, ya, mereka memahami kitab suci itu juga harus sesuai dengan tradisi yang mereka terima, gitu. Sehingga tradisi itu menjadi pengawas dari kitab suci, penafsiran kitab suci, gitu, penafsiran kitab suci. Maka kemudian ketika rasul-rasul itu menafsirkan kitab suci yang ada, ya, kitab suci yang sudah ada itu, sehingga murid-murid ketika menafsirkan kitab suci yang sudah ada itu, mereka juga memahami pengajaran rasuli itu, ya, pengajaran rasuli yang sudah diturunkan selama mereka hidup, dan mereka terima, ya. Dan inilah yang kemudian dipelihara oleh gereja Ortodok dan gereja Katolik dalam kehidupan beriman mereka. Ada tradisi dan kitab suci, ya. Nah, tetapi kemudian Protestan, orang Protestan tidak lagi menerima tradisi itu, karena mereka kan memisahkan dari gereja, ya. Protestan itu kan keluar dari gereja, ya, sehingga tradisi yang diturunkan itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan gereja, walaupun para reformator itu, misalnya Martin Luther, mereka masih memahami tradisi itu sebagai cara untuk menafsirkan kitab suci, gitu ya. Tetapi kemudian karena gereja itu terputus, ya, gereja terputus sehingga tidak memelihara tradisi, sehingga di dalam kehidupan kekristenan tradisi itu kemudian tidak digunakan lagi, tradisi itu tidak dipakai, ya. Kita kemudian ada sebuah slogan yang dimiliki oleh Protestan itu adalah sola scriptura, ya kan, hanya berdasarkan kitab suci saja. Jadi kitab suci menjadi dasar dari kehidupan kita. Tradisi suci ditinggalkan. Tradisi suci yang tadinya menjaga cara kita memahami Alkitab, ya, di dalam gereja Ortodoks tidak lagi digunakan, ya. Sehingga orang Protestan yang tidak memahami tradisi, yang tidak belajar tradisi, bagaimana pengajaran rasul-rasul itu diwariskan, kemudian memahami kitab suci secara independen, gitu, independen, ya. Sehingga menafsirkan kitab suci itu walaupun kita tetap menggunakan hermeneutika, ya, ilmu hermeneutika, tetapi kita kehilangan warisan yang diajarkan secara lisan oleh rasul-rasul, ya, kehilangan, sehingga kita memiliki penafsiran yang independen, sesuka-suka kita situ, gitu. Setiap orang boleh menafsirkan kitab suci. Akhirnya kan pengajarannya menjadi banyak, ya, karena semua orang boleh menafsirkan, maka pengajarannya menjadi banyak. Sampai sekarang ini orang boleh menafsirkan kitab suci secara bebas, karena dasarnya adalah Alkitab, gitu. Alkitab, si A boleh menafsirkan berbeda dengan si B, ya kan? Karena kan kita tidak punya kerangka berpikir yang sama, kebijakan yang sama, yaitu tradisi tadi. Kita kehilangan yang tradisi. Nah, oleh karena itu orang Protestan sekarang memiliki berbagai macam denominasi, berbagai macam pengajaran, berbagai macam penafsiran yang berbeda satu sama lain, baru sama. Itu yang terjadi, gitu. Yang terjadi dalam kehidupan beriman kita.
Makanya kan kita suka dilecehkan ya oleh orang-orang ortodok maupun orang Katolik ya, karena kita boleh menafsirkan suka hati kita. Teolog-teolog modern boleh menafsirkan kitab suci kita suka hati kita. Tetapi kita masih punya warisan pengajaran yang diterima oleh gereja, yaitu doktrin yang diajarkan oleh gereja sepanjang abad masih kita terima. Gitu. Oleh karena itu, harusnya sistematika teologi itu menjadi pengawas dari tafsir. Gitu ya. Tidak boleh kita menafsirkan keluar dari pengawasan sistematika teologi, harusnya begitu. Begitu Pak David. Baik, terima kasih Pak. Jelas banget Pak. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kita tinggal 5 menit ternyata ya, jam 7 ya. Tapi nggak apa-apa kalau masih mau bertanya. Iya Pak, saya mau tanya juga nih Pak. Jadi izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Roy ya. Yang jadi pemikiran saya Pak, balik tadi kan Bapak berkata bahwa untuk doktrin ini sebenarnya tidak ada yang baru ya. Tadi ada pernyataan Bapak bahwa itu sudah ada dari sejak Bapak gereja dulu ya. Jadi kan berkaitan dengan Martin Luther ini Pak. Waktu Martin Luther pertama kali dia memunculkan yang namanya doktrin keselamatan kan itu ditentang Pak. Itu kan sesat ya, dianggap sama Katolik kan begitu ya Pak ya, kalau nggak salah saya. Ya. Jadi yang bagi saya, pertanyaan saya, bagaimana doktrin yang dibawa oleh Martin Luther ini bisa dikatakan menjadi dia tidak sesat Pak gitu. Apa ukurannya sehingga sekarang ini memang itu nggak sesat lagi. Berkaitan juga dengan pertanyaan Ibu Eli tadi kan, bisa jadi ada doktrin yang nanti ke depannya juga yang kontemporer yang itu bisa diterima orang gitu. Ya, contohnya juga kan sekarang banyak nih Pak ya. Ada salah satu juga yang saya sedang baca juga tentang doktrin kerajaan Allah ya, Kingdom Doctrine gitu ya. Nah, itu gimana Pak gitu? Ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu bukan sesat dalam pengertian pengajaran, tetapi karena konflik kepentingan gereja ya, sehingga dia kemudian apa istilahnya, dikutuk atau dipersekusi sebagai pengajaran yang melenceng dari gereja, sehingga kan banyak kemudian dibunuh ya dulu dalam sejarah gereja, kemudian makanya itu kan kemudian timbullah ordo-ordo keras di dalam gereja Katolik ya, baik itu Jesuit atau Fransiskan yang kemudian mempersekusi Protestan, ya kan? Nah, memang selalu begitu kalau di dalam sejarah iman ya, secara iman selalu begitu. Artinya bahwa ketika kepentingan dulu kan orang Kristen juga dianggap sesat ya oleh Yahudi ya kan? Benar nggak sih? Iya benar Pak. Ya, orang Kristen juga dianggap sesat oleh orang Yahudi ya. Pengajarannya kemudian dianggap sesat walaupun itu bersumber kepada Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus yang diterima oleh gereja. Sebenarnya pengajaran yang disampaikan oleh Martin Luther itu bersumber kepada konsili-konsili yang sudah berkembang di dalam gereja. Karena kan kita ingat bahwa gereja Katolik itu kan juga pecahan dari Ortodok ya. Ketika mereka punya pengajaran baru, di dalam pengajarannya ada, kalau kita ingat, ada penambahan filogi di dalam kredo yang mereka punya ya, kredo Nicea yang mereka punya, ditambahkan dengan satu frase yang kemudian memisahkan gereja Ortodoks, gereja Katolik dari gereja Ortodoks, gitu ya. Gereja Katolik di Barat, ya,
dari Ortodok Timur yang kemudian itu menjadi skisma yang besar sampai sekarang, ya kan, skisma paling besar. Tapi skisma yang lebih besar lagi adalah dari gereja Katolik ketika reformasi, begitu. Ketika reformasi, jadi perpecahan itu selalu ada di dalam gereja ya. Dulu yang pertama gereja, jadi dalam diskusi iman itu kita memiliki perkembangan teologi ya. Perkembangan teologi. Tentu memang tidak salah kalau misalnya nantinya akan muncul sebenarnya kan karismatik itu kan juga sesuatu yang baru ya dalam pijakan khusus dalam Roh Kudus dan dalam beberapa teologi yang berbeda dengan Protestan, ya kan, sesuatu gerakan yang memisahkan diri lah dari gereja Protestan. Ya, pengajaran baru yang mungkin Ibu Eli tadi mengatakan sebagai bagaimana nanti kalau ada pengajaran baru, ya itu terjadi dalam sepanjang sejarah gereja, ya. Tapi kita harus ingat bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Martin Luther itu masih berpijak kepada pengajaran ortodoks sebenarnya, masih berpijak pada pengajaran ortodoks, tidak menyimpang dari pengajaran ortodoks, ya, tidak menyimpang dari pengajaran ortodoks. Hanya kemudian ada perbedaan pandangan ketika terjadi praktek yang salah di dalam gereja Katolik pada masanya, kan, praktek yang salah di dalam gereja Katolik. Walaupun kemudian Katolik juga mengakui dan memperbaiki diri ya dari semuanya itu, walaupun memang sempat mengalami kekerasan ya di dalam gereja. Nah, apa yang diajarkan oleh Martin Luther kalau Bapak mengatakan sesat sebenarnya tidak bisa kita katakan sesat ya dalam segi pengajaran ya, tidak sesat dalam pengajaran. Tetapi dia mengembalikan lagi ke dalam iman yang sudah berjalan gitu. Sebenarnya tekanannya kan sangat politis kalau Martin Luther itu penekanannya sangat politis ya, sangat politis. Dan gereja Katolik juga menanggapinya secara politis saja gitu, tidak dari segi iman ya, tidak dari segi iman. Tapi kemudian pengajaran Martin Luther itu kan terbukti bahwa tidak ada, walaupun ada penekanan khusus yang berbeda nanti dengan Calvin misalnya dalam perjamuan kudus dan sebagainya. Ya memang itu sesuatu hal yang menjadi perbincangan yang panjang di dalam sejarah gereja kita ya, sejarah gereja kita. Oleh karena itu memang bukan berarti kalau saya katakan tadi bahwa apa yang kita katakan sekarang itu sudah pernah dibahas ya. Iya, memang benar sebenarnya. Apa yang sekarang kita pikirkan, apa yang kita sudah dibahas pada masa dulu gitu. Artinya apa? Pergumulan teologi itu sudah sangat yang menjadi polemik di dalam Alkitab itu sudah pernah dibicarakan, sudah pernah dibicarakan di dalam perjalanan gereja. Tidak ada yang baru, Walaupun mungkin kita sudah menemukan doktrin yang baru, tetapi itu hanya sebuah penekanan saja, penekanan atau pengembangan yang sebenarnya bukan baru dalam arti ini adalah sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru sama sekali. Tapi sudah pernah dibicarakan, hanya bentuknya mungkin sintesa seperti Bapak Frans tadi, sesuatu yang sebenarnya sudah dibicarakan, sudah didiskusikan dalam sejarah gereja. Begitu Pak Roy. Ya, jadi apakah nanti muncul pengajaran baru? Mungkin saja seperti kata Ibu Eli tadi, mungkin saja akan muncul pengajaran baru. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, ya, tetapi apa yang kita pelajari adalah apa yang
apa yang ingin akan kita pelajari adalah apa yang diajarkan oleh gereja gitu ya. Terserah apakah kita menerima pengajaran itu atau tidak di dalam iman kita, itu bukan poin yang akan saya address ya. Tapi bukan berarti kita boleh paling tidak ada beberapa dasar yang kita tidak boleh miss ya. Ada beberapa dasar yang tidak boleh kita miss ya. Dalam teologi itu ada dasar dan ada hal-hal yang boleh diskusikan, boleh debatable gitu ya. Ada yang tidak boleh debatable, ada yang boleh debatable, walaupun tidak semuanya tetap mengatakan itu debatable. Contoh misalnya begini, Trinitas ya, Tritunggal itu sesuatu dasar yang tidak harus menjadi pijakan kita gitu. Walaupun itu banyak orang yang mendebatkan, tetapi itu haruslah menjadi dasar gereja yang tidak boleh ditolak gitu. Kemudian yang kedua adalah kristologi. Ya, kristologi itu juga menjadi dasar yang harus semuanya sama gitu. Tidak boleh berbeda, harusnya tidak boleh berbeda, gitu. Tidak boleh ditawar-menawar gitu. Walaupun tetap saja orang-orang banyak yang berbeda. Tetapi kalau misalnya Roh Kudus, kenapa Roh Kudus beda? Karena Roh Kudus itu penekanannya sebenarnya sama, tapi penekanan-penekanannya yang berbeda. Misalnya karismatik, Bapak Ibu yang bergereja di karismatik, penekanannya kepada karunia-karunia. Orang Protestan lebih penekannya kepada buah-buah roh gitu. Ya, itu hanya penekanan-penekanan pandangan saja. Tapi kalau kita bicara mengenai kristologi, ya harusnya tidak ada perbedaan. Gitu. Tidak ada perbedaan. Oke, itu Pak Roy. Kalau nanti kita Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena kita waktunya sudah lewat ya, sudah jam 7 lewat. Nanti kita akan lanjutkan nanti di minggu mendatang hari Rabu. Tapi nanti hari Senin, Bapak Ibu, hari Senin saya izin, kalau saya ngajar hari Senin nanti, saya izin untuk selesai sebelum jam 7 ya, karena saya akan mengajar di kelas lain di jam 7 gitu. Jam 7 tepat saya harus ada di kelas lain. Untuk bulan Oktober sini, untuk bulan Oktober saya ngajar di kelas lain. Ya, jadi mohon nanti izin kalau hari Senin saya tidak memperpanjang waktu ya diskusi ya. Walaupun saya sebenarnya senang diskusi, senang Ini tanggal 1 bertanya. ada ya, Pak? Kenapa Ibu?